Selamat datang di Telaah dan Desain Pembelajaran Matematika. Hari ini kita sudah di pertemuan kedua dan kita akan mempelajari apa yang disebut standar konten atau sekarang disebut elemen konten dan standar proses matematika. Oke, ini sub CPMK terkait mata kuliah hari ini. Dan sebelum kita membahas itu, saya akan mengajak teman-teman mahasiswa dan calon guru di sini untuk mereview apa yang disebut 5 komponen kecakapan bermatematika. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya, saya menjelaskan mengenai 5 komponen kecakapan bermatematika. Yang ada komponennya ada 5, saling berhubungan satu sama lain. Nah, kenapa mesti belajar itu? Jadi, pada dasarnya menurut saya, sebagai seorang guru matematika, kita harus sadar betul tujuan apa sih yang mau kita capai, kompetensi apa sih yang mau kita kembangkan dari siswa kita pengen siswa kita bisa apa, dan punya sikap apa. Nah, sebagai guru matematika tentunya yang mesti dikembangkan ya kecakapan bermatematika, dan kecakapan bermatematika itu didefinisikan sangat baik oleh si National Research Council sebagai 5 komponen kecakapan bermatematika. Artinya, sebagai guru matematika ya kita harus mendorong siswa kita punya kelima kecakapan ini. Nah, ini tadi komponen-komponen kecakapannya saling terkait satu sama lain, dan itu nggak bisa salah satunya doang, seperti satu benang saja ya, dia harus dikepang gitu ya, harus terkait satu sama lain. Nah, ini ada 5, dan artinya ini, pertama ada yang disebut pemahaman konseptual. Jadi siswa itu perlu tahu bagaimana gagasan matematika yang dipelajari itu berhubungan dengan gagasan-gagasan matematika yang lain gitu ya. Jadi belajar matematikanya itu masuk akal dan dia bermakna gitu. Orang kalau punya pemahaman konseptual, dia paham suatu gagasan matematika tuh menyeluruh gitu ya. Ada konsep di matematika, konsep ekivalensi ya, ada konsep pertidaksamaan, ada konsep persamaan dan berbagai hal lain. Dan itu sangat penting semuanya. Tetapi punya pemahaman konsep saja tidak cukup. Juga perlu apa yang disebut kecakapan prosedural. Tahu kapan dia harus menggunakan sebuah konsep untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika misalnya ya. Dan bagaimana ya prosedur mana ya yang lebih efektif dari yang lain. Dia harus bisa fleksibel untuk memilih bagaimana sih dia akan menyelesaikan berbagai masalah-masalah matematika. Jadi dia mesti ngerti prosedur gitu ya. Prosedurnya juga tahu. Tapi tadi, prosedur aja, fokus di prosedur, nggak ada pemahaman konseptual juga nggak cukup. Tapi punya 2 itu aja juga nggak cukup. Perlu juga yang disebut kompetensi strategis. Jadi udah punya nih gagasan, udah ngerti nih konsep-konsep matematika, gagasan-gagasannya, mengerti cara menggunakannya secara prosedural gitu ya. Tetapi ketika ada masalah, tidak tahu mana ya gagasan yang harus aku gunakan. Ini masalah baru yang saya tidak terbiasa menggunakannya. Bagaimana saya mengidentifikasi masalah tersebut? Bagaimana saya tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut? Nah, itu tadi dipakai. Kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara strategis itu yang disebut kompetensi strategis. Jadi kalau ada masalah baru, kepikiran lah ide-ide gitu ya. Kayak kita main game, saya kasih contoh minggu lalu, seperti kita main game makin lama kan level makin naik level, tingkat kesulitannya makin tinggi. Jadi kita perlu cara berpikir baru yang tidak kita ketahui sebelumnya, tapi kita udah punya pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Nah, bagaimana kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan itu sebelumnya untuk menyelesaikan masalah baru di level game yang baru. Nah, itu yang disebut kompetensi strategis misalnya. Dan di matematika juga ada. Lalu udah punya itu, butuh juga yang disebut penalaran adaptif. Kemampuan untuk bernalar dan menjelaskan secara logis, berpikir secara logis, menjelaskan hubungan sebab akibat, meyakinkan orang lain, menggunakan penalarannya, mengapa suatu gagasan benar dan tidak misalnya, kapan harus menggunakan apa gitu ya. Dia bisa menjelaskannya dengan baik, bisa bernalar gitu ya, bisa membuat hubungan sebab akibat yang juga bisa dimengerti oleh orang lain gitu ya. Dan terakhir punya disposisi positif, punya punya sudut pandang yang positif terkait matematika, menganggap matematika itu berguna, bermakna, juga sangat menarik gitu ya. Nah,
Ini tadi ya, pemahaman konseptual, artinya apa? Bisa dibaca. Nah, ini saya kasih contoh gitu ya. Mana yang menunjukkan pemahaman konseptual? Ini ada dua kasus yang berbeda. Mana menurutmu? Kasus pertama, siswa tahu gradien dari fungsi linear fx sama dengan 2x tambah 3, bahwa gradiennya nilainya sama dengan 2. Tapi bingung pas ditanya, apa artinya sebuah fungsi punya gradien sama dengan 2? Nah, ya. Nah, itu menunjukkan kira-kira yang mana? Ya, betul. Itu menunjukkan siswa tidak punya pemahaman konseptual akan gradien. Tapi yang dia tahu caranya mencari gradien, tapi maknanya dia nggak tahu. Kasus di kanan. Kasus kedua, siswa tahu gradien dari fungsi linear itu nilainya 2, kalau ada fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Dia bisa jelasin, oh gradien 2 tuh artinya gini loh, di grafik itu titik-titiknya gitu ya, punya relasi. Setiap kali nilai x bergeser sejauh positif 1 ke kanan, satu satuan, nilai y-nya juga akan bergeser, naik gitu ya, sejauh 2 satuan. Dia juga bisa gambar fungsi tersebut pakai tabel, dia bisa jelaskan menggunakan grafik, dia bisa kasih lihat nih, kalau tabel seperti ini, bisa lihat ya, lihat nih, setiap kali, kalau X-nya 0, ya kan, Y-nya 3, geser 1 nih. Kalau X-nya 1, kita bisa lihat, gitu ya, Y-nya nanti 5 tuh, naiknya 2 kan, nah dia bisa menjelaskan. Nah itu menunjukkan bahwa siswa punya pemahaman konseptual. Siswa yang punya pemahaman konseptual itu biasanya akan bisa merepresentasikan gagasan matematika dengan berbagai cara. Jadi misalnya lagi bahas fungsi nih, dia tahu nih bahwa mesin fungsi bisa direpresentasikan menggunakan mesin fungsi, bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan, bisa pakai tabel, bisa pakai grafik. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru mengajarkan grafik-grafik aja. Ngajarin persamaannya aja. Tabelnya tabel aja. Jadi siswa tidak melihat keterhubungannya antara tabel, antara grafik, antara fungsinya, persamaan fungsinya gitu ya. Nah, kalau seperti itu pembelajarannya tidak konseptual. Siswa harus bisa melihat keterhubungannya dan mereka juga harus bisa ya menghasilkannya gitu ya. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang mungkin bisa diajak untuk membantu membangun pemahaman siswa, pemahaman konseptual siswa akan fungsi linear. Misalnya ada informasi kecepatan rata-rata berbagai hewan. Ya. Jadi kalau citah dia tuh bisa lari 112 km per jam. Kalau itu burung apa namanya? Kayak kasuari atau ostrich ya, saya lupa namanya. Kalau kelinci beda lagi, kalau ayam beda lagi, kalau siput. Nah, kalau kita bikin grafiknya, misalnya jarak terhadap waktu di koordinat kartesian. Kira-kira seperti apa grafiknya? Tabelnya seperti apa? Terus kita bisa minta siswa menjelaskan bagaimana hubungan perubahan antara waktu dan jarak yang bisa ditempuh oleh si binatang kalau mereka berlari dengan kecepatan tersebut. Nah, terus mereka bisa bandingkan grafiknya. Wah, seru banget. Nah, ini salah satu contoh kegiatannya. Nah, ini kecakapan prosedural. Nah, kecakapan prosedural tadi saya bilang, oke, pemahaman konseptual punya, tapi ngitung bingung dia, nggak efisien. Gitu ya. Kita juga nggak mau seperti itu. Jadi perlu juga punya yang disebut kecakapan prosedural. Tapi yang perlu diingat, kecakapan prosedural memang adalah salah satu kecakapan di mana siswa bisa melakukan operasi matematis secara tepat dan akurat, bisa memilih strategi yang efisien gitu untuk menyelesaikan masalah, bisa berpikir secara fleksibel kalau menyelesaikan masalah, dia sadar masalah yang sama itu bisa diselesaikan dengan cara yang berbeda, tapi ada yang lebih efektif dari yang lain. Tetapi, nggak sampai di sana. Orang yang punya kecakapan prosedural, dia tahu kenapa sebuah prosedur itu bekerja. Dan mengapa prosedur yang satu lebih efektif dari yang lain daripada yang tidak. Jadi dia nggak cuma selesai di bisa atau cakap atau terampil. Tetapi dia juga tahu kenapa itu berhasil. Kenapa sebuah prosedur itu berhasil. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang sederhana ya. Tadi kita lagi bahas tentang garis gitu ya. Semuanya nih tentang cari gradien, tapi masalahnya beda-beda. Nah, artinya untuk masalah yang berbeda-beda, meskipun sama-sama mencari gradien, prosedur yang dipilih mungkin akan berbeda gitu ya. Nah, siswa-siswa kita bisa jadi menyelesaikan masing-masing masalah ini dengan cara yang berbeda-beda,
Tapi kemudian kita sebagai guru di dalam kelas bisa mengajak siswa berdiskusi untuk membahas mana ya prosedur yang lebih efektif dan kenapa, mengapa. Kita bisa ajak siswa kita diskusi mengapa mereka memilih prosedur tertentu dan bukan yang lainnya dan sebagainya. Sehingga makin lama mereka punya kecakapan prosedural yang lebih baik. Nah, ini kompetensi strategis ya. Ini semua berhubungan dengan pemecahan masalah. Strategi memecahkan masalah. Bagaimana memilih apa namanya, mengidentifikasi masalah apa yang ada dan bagaimana memecahkannya. Contohnya ini fungsi linear, kadang-kadang kita kasih soal cerita ya. Ini saya hubungkan antara pembelian produksi kaos gitu ya dengan harganya gitu ya. Nah, jadi demand function. Nah, ini contohnya. Nah, siswa kita dapat masalah nih, nggak pernah nih. Ini kok ditampilkannya bukan Y sama dengan MX plus C ya, atau bukan Fx sama dengan MX plus C ya, tapi ini bentuk lain gitu ya dari fungsi linear. Bisa nggak diselesaikan? Nah, siswa harus paham dulu, ini masalah apa sih? Kalau siswa lihat ini terus mereka pikir ini cuma masalah operasi hitung biasa, bukan masalah fungsi, ya nggak bisa nyelesainnya juga. Mereka pikir ini masalah fungsi kuadrat, ya nggak bisa nyelesain juga. Mereka harus tahu persis masalahnya tentang apa. Sudah tahu masalahnya tentang apa, lalu pikir, mau strategi apa yang mau saya gunakan, ya. Lalu kemudian mereka coba selesaikan, lalu periksa lagi. Nah, ini tadi penalaran adaptif. Jadi orang yang punya penalaran adaptif itu bisa berpikir logis dan membuat hubungan antar konsep dan situasi. Jadi menurut saya pemahaman konseptual tuh nggak mungkin kalau orang nggak punya penalaran adaptif ya. Jadi dia harus bisa bernalar dan menjelaskan penalarannya, merefleksikan penalarannya. Ini penjelasan yang lebih detail, bisa dibaca lebih lanjut. Nah, contoh kalau kita lagi ngajar gitu ya, kadang-kadang pertanyaannya sangat berpengaruh untuk membangun tadi penalaran adaptif. Jadi ini contohnya, ini contoh pertanyaan yang bisa digunakan. Ada grafik, tapi nggak dikasih, nih angka-angkanya nggak dikasih, gitu ya. Ada grafik, arahnya kita lihat ya dari bawah ke atas gitu ya. Lalu ada beberapa fungsi gitu ya. Terus kita bisa tanya, mana ya yang kira-kira merupakan fungsi yang direpresentasikan oleh gambar di samping ini? Yang A mungkin nggak? Oh, yang A. Yang A fx sama dengan 2x minus 7. Kita bisa lihat di sini gradiennya pasti positif nih. Saya tahu gitu ya, karena dia arahnya naik gitu ya. Kita lihat setiap pergeseran x sejauh positif berapapun, ada kenaikan y sejauh positif berapapun. Lalu kita bisa lihat, oke, ini gradiennya positif. Jadi udah pasti bukan yang B, ya. Pasti dia bukan yang B. Karena yang B itu gradiennya negatif. Yang A mungkin nggak ya? Kita lihat. Yang A, fx sama dengan 2x kurangi 7. Lihat deh, di situ titik potong terhadap sumbu y-nya berapa? Oh, titik potong terhadap sumbu y-nya itu positif. Jadi nggak mungkin dia 2x minus 7. Kenapa? Kalau 2x minus 7, titik potong terhadap sumbu y-nya adalah bilangan negatif. Jadi nggak mungkin. Oke, kita coret yang A. Jadi bukan yang A, bukan yang B. Yang mana lagi? Oke, ada 3 kemungkinan lagi nih. Oke, yang sama-sama positif nih, ada 2 nih. Ada D, ada E. Kalau C, Y-nya sama dengan 5. Jadi harusnya dia berupa garis horizontal. Gak mungkin lah, bukan ini. Ya. Nah, kalau yang itu, nah mungkin nggak yang D? Mungkin nggak yang E? Wah, bisa jadi. Angkanya kan bisa geser-geser ya, tergantung bagaimana kita menentukan gitu ya. Jadi yang D dan E itu mungkin. Tergantung dari bagaimana kita menempatkan rasio grafiknya, titik-titiknya di mana gitu, itu sangat mungkin gitu ya. Jadi bisa aja yang ini. Oh, tapi kita lihat nih. Oh, kita lihat nih. Oh, tergantung ya. Tergantung. Kadang-kadang kan ini bisa digeser kan. Anak bisa bilang, ah ini kayaknya nggak mungkin deh. Ini kayaknya setengah deh, karena ini lebih kecil dari ini. Kita bisa bilang, nggak selalu loh. Kadang-kadang X-nya tuh nggak, apa ya, unitnya gambarnya nggak selalu sama loh. Kadang-kadang jaraknya agak jauhan itu juga. Mungkin gitu ya. Seperti itu sebagainya. Nah, ini bisa dijelaskan. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan siswa harus menjelaskan mengapa mereka menganggap sesuatu benar atau salah, dan tepat atau tidak, apapun gitu ya, kita membangun yang disebut tadi penalaran adaptifnya. Jadi tugas kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa kita berpikir.
Nah, ini disposisi produktif gitu. Jadi mereka lihat matematika sebagai ilmu yang masuk akal, penting, dan berguna. Kita bisa kasih assessment seperti ini kepada siswa. Perasaan gimana belajar fungsi linear? Mana topik fungsi linear yang susah? Mana yang mudah? Apa pengetahuan yang berhasil kamu bangun? Keterampilan apa yang berhasil kamu pelajari? Atau sikap apa atau pandangan baru yang kamu peroleh? Apa ya manfaat mempelajari fungsi linear? Bagian 2. Nah, tadi kita belajar tadi kecakapan bermatematika, tadi ada 5, saling terkait satu sama lain. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kita mengajarkan itu, menumbuhkan kecakapan-kecakapan tertentu? Di antaranya adalah dengan menggunakan apa yang disebut standar proses dan standar konten matematika. Nah, kedua ini dikembangkan oleh National Council of Teachers of Mathematics tahun 2000, NCTM singkatannya. NCTM ini adalah sebenarnya organisasi profesi guru matematika di Kanada dan di Amerika. Tapi kemudian gagasan yang dikembangkan, jadi NCTM ini adalah organisasi profesi. Isinya kumpulan pendidik matematika dan peneliti pendidikan matematika gitu ya. Lalu mereka membuat buku tentang bagaimana sih seharusnya matematika diajarkan. Nah, buku ini mereka bawa kepada pemerintahnya, negara bagian untuk mengatakan harusnya belajar matematika seperti ini. Jadi gagasan tentang bagaimana matematika diajarkan tuh datangnya dari orang-orang yang punya profesi yang sama. Nah, buku tersebut cukup bisa diakses gitu ya. Bisa dibaca oleh orang yang bahkan bukan dari Kanada ataupun Amerika. Dan karena cukup komprehensif gitu ya, digunakan juga oleh banyak negara lainnya. Termasuk Indonesia, ketika mengembangkan kurikulum merdeka, salah satu referensi utamanya adalah NCTM tahun 2000. Nah, di NCTM, dia menyatakan bahwa matematika terdiri dari konten-konten yang berbeda, khususnya 5 konten ini, bilangan, aljabar, geometri, pengukuran data, analisis, dan probabilitas. Dan dia memberikan kayak distribusi ya. Jadi kalau kita lihat, kalau TK gitu, porsi tentang bilangannya gede banget. Tapi makin lama sampai di kelas 9, kelas 12, makin lama makin sedikit. Tapi tetap ada. Kalau aljabar itu porsinya di kelas rendah itu kecil. Tapi nanti kalau makin lama makin banyak. Kalau geometri kita bisa lihat porsinya cukup besar di dua-duanya ya dari ini. Kalau pengukuran di SD, TK, SD banyak. Tapi nanti kelas atas agak kecil. Tapi data dan probabilitas agak lebih banyak. Gitu ya. Nah, guru matematika harus senantiasa berupaya membangun kecakapan bermatematika siswa di kelima konten-konten tersebut ya. Dan caranya meningkatkan kecakapan siswa dalam kelima komponen tersebut tadi. Pemahaman konseptual, kecakapan prosedural, kompetensi strategis, penalaran adaptif, dan disposisi produktif. Tapi pertanyaannya tadi, bagaimana ya mengembangkannya? Salah satunya adalah menggunakan apa yang disebut standar proses. Standar proses ini artinya proses yang seharusnya terjadi di kelas matematika, topik apapun, kelas berapapun, gitu ya. Pokoknya kalau belajar matematika, proses ini harus ada di kelas matematika, gitu ya. Nah, ini 5 standar proses yang dikembangkan oleh NCTM 2000. Di kurikulum kita disebut elemen proses. Itu ada pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian matematis, koneksi, representasi, dan komunikasi. Oke, ini kita lihat dokumen NCTM-nya seperti ini, menuliskannya. Nah, pemecahan masalahnya tadi ya. Tadi saya kasih contoh yang kecepatan binatang gitu ya. Ada proses-prosesnya. Mulai dari mengidentifikasi masalah dan sebagainya. Penalaran itu biasakan untuk mengajak siswa berpikir, bernalar, membuat konjektur, menjustifikasi pemikiran mereka, membuat pembuktian dari gagasan-gagasan yang matematis yang mereka gunakan atau kembangkan. Komunikasi. Jadi siswa di kelas saling berbagi gagasan dengan orang lain, diajak ngobrol, dibiasakan ngobrol tentang matematika gitu ya, dikomunikasikan penalaran mereka kepada orang lain secara lisan maupun tertulis. Jadi mereka belajar mendengarkan gagasan orang lain dan bertukar pikiran dengan orang lain. Kalau representasi, tadi ya, merepresentasikan gagasan dengan berbagai cara, bikin grafik, diagram, simbol, tabel, dan berbagai representasi lain. Koneksi diajak membuat koneksi atau hubungan antara gagasan matematika yang satu dengan yang lainnya, misalnya dengan dalam konteks kehidupan sehari-hari ataupun dengan bidang atau ilmu lain ataupun gagasan matematika. Nah, ini contoh ya.
Misalnya udah belajar fungsi tadi, udah ngerjain yang lain-lain, udah latihan dan sebagainya, kita bisa kasih tugas nih ke siswa. Perhatikan hal-hal di sekitarmu yang terkait dengan fungsi. Apa? Ambil fotonya. Buat penjelasan tentang foto tersebut dan kaitannya dengan fungsi. Representasikannya dengan notasi, tabel, grafik, gitu ya. Lalu buat posting terkait temuanmu dan komentari karya teman-teman. Nah, silahkan dipikirkan dari 5 standar proses tadi, yang mana yang bisa dikembangkan melalui tugas semacam ini. Ini tadi standar proses, penjelasan lebih detailnya. Silahkan dibaca. Ini nanti kita akan belajar di kurikulum Merdeka, tujuan pembelajarannya seperti ini. Jadi bayangkan, kalau kita nggak memahami standar proses, bagaimana kita mau mencapai ini? Kalau kita tidak memahami 5 kecakapan bermatematika, bagaimana kita ingin siswa kita memahami ini? Agak sulit ya. Ini studi kasus, silahkan pilih sebuah topik matematika. Diskusikan bagaimana menerapkan masing-masing standar proses berikut, baik pemecahan masalah, representasi, komunikasi, koneksi, penalaran, dan pembuktian matematis untuk mengajarkan topik matematika pilihan. Oke, sekian. Ini satu lagi tambahan pertanyaan. Kalau kamu belajar matematika dulu, ya, pernah nggak kamu saat belajar menerapkan salah satu standar proses matematika tadi? Nah, silahkan diceritakan pengalamannya dan jelaskan mengapa guru perlu tahu tentang standar proses matematika. Terima kasih.